Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen Yabes. Apa Pak Kristen Yabes? Nah, maka dari itu dengarkan videonya sampai habis. Jangan di-skip supaya Anda mendapatkan pengertian yang menyeluruh dan komprehensif. Begini, saya tidak ada masalah dengan orang Kristen yang bernama Yabes. Ya, bagi saya Yabes ya nama bagus-bagus aja gitu ya. Tetapi yang saya mau soroti atau saya mau bahas kali ini adalah doa Yabes. Atau dengan kata lain, orang-orang Kristen yang lebih mengagungkan doa Yabes ketimbang doa Bapa kami. Sekali lagi, orang Kristen yang lebih mengagungkan doa Yabes ketimbang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau doa Yabes tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pak, tapi doa Yabes ada di Alkitab. Maka dari itu, ini yang saya mau bahas. Ya. Tapi kalau doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya doa Bapa kami. Doa Yabes itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apakah doa Yabes itu salah? Harus lihat konteksnya. Nah, ini yang saya mau bahas juga. Oke? Nah, begini. Kita harus melihat masalah doa Yabes ini sekali lagi secara menyeluruh. Bukan hanya gara-gara doa Yabes itu ada di dalam Alkitab, terus doa itu kita juga pakai gitu. Itu artinya Anda mencomot ayat tapi tidak lihat konteksnya. Bahkan kalau Anda lihat konteksnya di situ, ya, Yabes sebenarnya tidak sedang berdoa, dia cuman berseru. Nanti kita lihat, ya. Mari kita lihat di Alkitab kita di Perjanjian Lama. Dari 1 Tawari 4 ayat 1 sampai 10. Tapi kita soroti ayat 9 dan 10-nya saja. Yang ayat 1 sampai 8 atau sebenarnya keseluruhan rangkaian ayat di situ berbicara mengenai keturunan Yehuda dari cabang lain. Ya. Nah, kalau Anda lihat di 1 Tawari 4 mulai ayat 1 sampai ayat 8, Yabes sedikit pun tidak disebutkan di dalam silsilah itu. Misalnya, bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi ayat 1 sampai 8 bercerita anaknya Yehuda di sini memperanakan si ini memperanakan si ini istrinya 2, anak dari istri kedua si ini gitu ya. Tapi Yabes tidak pernah disebut dari ayat 1 sampai 8. Tiba-tiba muncul di ayat 9. Jadi kalau orang nanya itu Yabes anaknya siapa? Nggak ada di ayatnya itu. Tapi ya sudahlah. Yabes tiba-tiba muncul di situ karena judul perikopnya adalah keturunan Yehuda dari cabang lain. Ya, kita asumsi Yabes ini adalah keturunan Yehuda tapi dari cabang lain gitu ya. Jadi sekali lagi ya, nggak jelas ayahnya siapa, ibunya siapa, karena nggak kelihatan dari ayat 1 sampai 8. Tapi tiba-tiba ada di ayat 9, dia muncul cuma 2 ayat, ayat seterusnya tidak dibahas lagi. Ya, menarik ya. Kita lihat 1 Tawari 4 ayat 9. Ketika Yabes pertama kali disebut. Oke? Nah, saya baca ayatnya ya. 1 Tawari 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yang mungkin disebut tadi ayat 1 sampai 8. Ya. Nama Yabes itu diberi ibunya yang tidak kita tahu siapa namanya ibunya juga ya. Sebab katanya, maksudnya kata ibunya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi menderitalah ibunya waktu melahirkan si Yabes.
Nah, tetapi kenapa dia lebih dimuliakan? Nggak jelas juga gitu ya. Ada aja ayatnya di situ. Kemudian di ayat 10, ya kalau kita baca, Yabes berseru kepada Israel. Oke deh, kita bilang berseru itu berdoa deh, kita bilang. Nggak apa-apa. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, gara-gara ayat 10 yang mengatakan dan Allah mengabulkan permintaannya itu, gak tahu kenapa belakangan ini banyak orang Kristen yang tergila-gila dengan doa Yabes ini. Jadi katanya kalau Allah mengabulkan permintaan Yabes yang seperti itu, kalau kita berdoa seperti Yabes, ya akan dikabulkan Allah gitu kan. Apakah benar demikian? Ya, malah doa Yabes ini sekarang ada lagunya. Ada lagunya. Biasanya lagunya itu dinyanyikan di beberapa gereja di akhir ibadah. Betul. Lucunya, pada satu kesempatan saya diundang khotbah di sebuah gereja, saya bahas itu doa Yabes. Di penutupan ibadah, lagu doa Yabes dinyanyikan. Astaga, saya bilang, buat apa saya khotbah tadi kalau lagu penutupnya masih doa Yabes gitu. Mungkin karena sudah kebiasaan. Ya sudah, saya diam aja, saya nggak mau nyanyi gitu ya. Saya bukannya tidak mengamini doa Yabes. Doa Yabes betul terjadi atas Yabes. Tetapi konteksnya apa? Ya, singkat saja. Pada zaman perjanjian lama, orang-orang Israel itu kalau dia diberkati, ya, itu pertanda karena dia taat, maka dia diberkati. Kan ada, sudah saya bahas di Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Tanda dia taat gitu ya, maka dia diberkati. Tanda dia tidak taat, maka dia akan dikutuk. Nah, asumsi saya, Allah mengabulkan permintaan Yabes karena pada konteks perjanjian lama itu, tentu Yabes termasuk orang yang taat kepada perintah Allah. Kalau Yabes bukan orang yang taat kepada perintah Allah, maka doanya pasti tidak dikabulkan. Lagian di ayat 9 dikatakan Yabes lebih dimuliakan. Tentu ada halnya dong. Masa orang jahat dimuliakan? Enggak dong. Pasti Yabes, karena dia saking taatnya, maka dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi konteksnya di sini dengan mengambil situasi pada perjanjian lama itu, bahwa kalau Anda taat, maka Anda akan diberkati. Jika Anda tidak taat, maka Anda akan kena laknat. Jadi saya mengambil kesimpulan Yabes adalah orang yang taat. Maka dari itu dikatakan dia lebih dimuliakan. Ya. Kemudian di sini konteks doanya, memberkati aku berlimpah-limpah itu tanda dia taat. Dan memperluas daerahku. Karena kalau orang Israel pada waktu kalau punya tanah yang sedemikian luas, juga menandakan dia diberkati, sehingga misalnya dia akan punya ternak lebih banyak lagi, lebih punya ladang lebih luas lagi, menyatakan dia diberkati gitu ya. Nah, kalau Anda bukan peternak, bukan petani, Anda minta memperluas daerahku, Anda mau minta kapling siapa diberikan ke Anda? Oh, mungkin karena Anda kalau diberkati, Anda mau beli kapling orang lain. Ya bisa saja. Tetapi konteks di sini adalah konteks di mana umat Israel yang taat dan dia berdoa dengan sungguh, maka dia akan diberi. Ya, dan juga akan dilindungi dari malapetaka, tidak diberikan laknat. Dan kesakitan juga tidak akan menimpa si Yabes ini. Kan katanya Allah mengabulkan kan gitu. Nah, mari kita lihat konteks doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat satu ayat saja ya. Matius 6 ayat 11. Dikatakan di sini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat itu tidak berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang selimpahnya. Artinya kalau ada makanan dan pakaian cukup bagimu.
Apakah orang Kristen tidak boleh kaya, Pak? Seperti Yabes? Boleh. Ya, kalau Anda kerja rajin, cerdas, taat, apalagi gitu, udah kerja keras, cerdas, dan taat sama Tuhan, ya tentu Anda akan diberkati. Tapi Anda kerjanya malas-malasan, juga tidak memakai akal budi Anda, dan juga tidak taat sama Tuhan, Anda minta seperti Yabes supaya diberkati berlimpah-limpah, Anda mengejek Tuhan. Anda tidak melakukan bagian Anda, yaitu sebagai manusia pada hakikatnya Anda harus kerja. Kerja keras, kerja cerdas, dan taat sama Tuhan. Itu pun kadang-kadang saya sering ketemu orang yang sudah kerja keras, kerja cerdas, ya, tapi dipelihara Tuhan pas-pasan saja gitu ya. Banyak. Belum tentu 100% pasti menjamin dia kaya raya. Jadi jangan pakai mindsetnya orang umat Israel, yang mana kalau sudah taat itu pasti kaya raya. Tidak. Karena doa Bapa kami, cukup saja makanan kamu pada hari ini. Sekali lagi, bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya ya. Kalau Anda memang kerja cerdas, kerja keras, dan taat sama Tuhan, ya umumnya ya Anda pasti akan diberkati lebih daripada orang yang tidak demikian. Jadi sekali lagi, pembahasan ini ingin meletakkan doa Yabes pada konteks yang sesungguhnya, ya, yang tidak bisa serta-merta orang Kristen main comot ayat itu, main dinyanyikan supaya dapat berkat melimpah, daerahnya diperluas. Daerah apa? Kapling tanah, coy. Ya, yang sekarang cuman punya rumah 60 meter persegi, tanahnya mau punya 1 hektar. Cuman nyanyi lagu doa Yabes. Ya nggak bisa lah. Ya Anda harus rajin, ya. Bukan hanya pintar menyanyikan atau melantunkan doa Yabes itu. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai Kristen Yabes, yaitu Kristen yang tergila-gila dengan doa Yabes gitu ya. Yang mungkin kalau dikasih tahu, memang salah aku nyanyi lagu doa Yabes. Ya terserah lu coy, kalau lu masih mau nyanyi gitu ya. Tapi lihat dulu konteksnya. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Shalom.